Backlight. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka materi berikutnya tentang energi. Oke, dari yang telah dipresentasikan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 3 itu gimana? Apa ada yang masih apa namanya? Nggak paham atau gimana? Soal pokoknya dari mana? Oke, jadi kita dulu nalar. Apa maksud hikmah di akhirat? Ini kalau dari kamu ini diambil dari mana? Apa maksudnya? Apa yang kok bisa membuat soal ini? Alasan membuat soal ini? Di awal menjelaskan tentang hikmah di akhirat. Menjelaskan hikmah di akhirat. Ya. Terus begitu? Ya, saya belum paham ayat hikmah di akhirat itu seperti apa. Untuk warga, apa kebutuhan Islamia? Alasan memberi sekolah Islam. Karena kan membagi umat Islam secara keseluruhan itu sebagai sarana terhadap ukhuwah Islamnya. Nah, ukhuwah Islamnya itu apa? Kenapa kita membawa Islam secara ukhuwah Islamnya? Mempererat ukhuwah Islamnya. Terus apa? Apa yang dimaksud sarana evaluasi? Alasannya? Karena di sini terdapat sebagai sarana evaluasi. Jadi saya mungkin kurang maksudnya itu sarana evaluasi. Gimana? Karena di sini terdapat sebagai sarana evaluasi. Saya masih belum paham terhadap maksud sarana evaluasi. Terus Aisyah, kenapa Haji dan Umroh dapat menumbuhkan semangat berkorban? Karena saya buat haji dan umroh itu orang-orang harus berkorban dari uang, harta, Kemudian yang kelima, lalu bagaimana cara mendorong setiap muslim agar selalu memelihara kekuatan fisik dan mental? Alasan untuk membuat mendorong orang muslim untuk fisik dan mental itu. Oke, untuk menjawab yang pertama, Nala, apa yang dimaksud hikmah di akhirat? Yang dimaksud dan di LKS, kita menurut arahan dari LKS saja ya. Kemudian di LKS itu kan jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Terus apa namanya? Hikmahnya kan sudah dijanjikan oleh Allah juga akan apa? Mendapatkan pahala dunia enggak. Jadi otomatis kita melaksanakan itu otomatis
Tuhan kan juga menjadikan itu tadi semua. Jadi paham ya? Nah, ini yang kedua, apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah, coba dibuka halaman 50. Karena bagaimana sarana untuk lebih mempererat ukhuwah Islamiyah serta mengenal sesama muslim dan Saatnya yang ke-9. sesama muslim dari berbagai penjuru. Paham ya itu? It's time to Jadi begin kalian kan the main script. kalau di sana itu kan kalian tidak mengenal orang Indonesia saja, ya enggak? Tapi kenal dari luar kota, luar negara dan sebagainya. Kenapa kok di apa namanya dikatakan saling mengenal sesama muslim? Jadi tadi kalian di sana itu saling bertemu dengan orang lain yang tidak kalian kenal. Bisa dikatakan siapa namanya? Iya ketemu. Nah, ketemu Aisyah ini berbeda apa namanya? Katakan berbeda negara. Tapi bisa bertemu ke sana, terus pas setelah umroh ataupun haji dia bisa berkumpul kembali. Itu yang dinamakan apa itu? Ukhuwah dan mempererat saling persaudaraan. Terus yang ketiga, apa yang dimaksud sarana evaluasi? Bagi sarana evaluasi dari bagaimana keperluannya telah dijalankan oleh umat Islam melalui pertemuan tersebut dan itulah diprogramkan dakwah Islamiyah dengan mendapatkan kesambutan untuk sebagai warga Islam dalam upaya menegakkan evaluasi. Oke, evaluasi yang mana sejauh mana telah dijalankan oleh umat Islam. Kalian tahu nggak yang itu? Telah dijalankan oleh umat Islam, mengevaluasi jalannya yang telah dijalankan oleh umat Islam melalui pertemuan tersebut. Jadi bisa dikatakan apa namanya dakwah. Kalau kalian ngaji di pondok A terus di pondok B, otomatis kan ada perbedaan kan. Nah, di setiap ngaji kan kalian pasti mendapatkan ilmu apa namanya ilmu Islamiyah kan. Otomatis kan katakan di pondok A menjelaskan haji itu gini, sedangkan di pondok B itu menjelaskan haji itu gini. Itu nanti kan berbeda pendapat. Nah, di situ kita yang sebagai umat Islam kan harus mengevaluasi dan mencari kebenarannya. Bang. Terus yang keempat, kenapa tidak umroh dapat menunjukkan semangat berkorban? Kalau dari kalian sendiri kenapa? Apa? Kalau dari kalian sendiri kenapa? Kenapa? Kok dapat menunjukkan semangat berkorban? Karena kita berjasa di sana Karena
Karena kita melakukan kegiatan tersebut itu kan dikarenakan kan kita melakukannya kan hitungannya suci ya Pak. Maksudnya hitungannya kok istimewa gitu loh. Jadi kan banyak orang yang berbondong-bondong mau ke sana, tapi kan belum tentu bisa. Jadinya kita itu malah kepengen lebih bisa lagi lebih semangat, kayak ada poinnya gitu loh Pak. Maksudnya semangatnya, terus berkorbannya. Nah, apa? berkorbannya kan dalam bidang finansial, terus habis itu keluarga yang ditinggalkan juga harus ada satu buat keluarga yang tinggal seperti itu saja. Maksudnya dari pihak kita sendiri loh Pak. Nah, yang dikatakan itu ideal, memang telah harus juga berusaha untuk memenuhi rukun Islam apa iman. Contoh, itu salah satunya yang mendapatkan hikmah tadi yang telah dijanjikan oleh Allah untuk mendapat pahala dan mendapat pahala di nah, untuk berkorbannya itu tidak hanya uang, tenaga, tapi juga dengan keluarga yang ditinggalkan. Dan kenapa kok itu membutuhkan semua? Karena itu tadi perjuangannya itu sebanding dengan yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan setimpal nggak bagi kalian? Setimpalnya dari mana? Setimpalnya dibuat di lintasan dari bagaimana cara kita mendorong setiap muslim agar selalu memelihara kekuatan fisik dan mental. Kalau mendorong setiap muslim agar selalu memelihara kekuatan fisik, dari kekuatan fisik dulu ya, itu dilihat dari pola makan kalian terlebih dahulu. Paham nggak? Soda bagus nggak buat tubuh? Nah, kalau terus-terusan fisiknya kuat apa enggak? Nah, kalau mental, kalian sering dimarahi. Mental kalian gimana? Ya, terus katakan kalian, semoga kita haji semua. Nah, kalian haji semua. Terus habis itu kalian dimarahi sama satpam di sana atau security di sana. Terus kalian ngedor, nangis di pojokan, nggak jadi naik. Terus gimana? Nah, terus gimana? Meskipun nggak ada kan buat jaga-jaga. Nah mungkin kan, tapi kalau kalian nanti di pojokan terus minta apa gitu, kita berikan, terus mau naik pesawat dan apa, ya mungkin. Ya, itu. Kalau kekuatan fisik dan mental itu dari diri kita sendiri, tidak bisa dari orang lain. Cuman orang lain itu cuma membantu. Kalau katakan diming-iming, kalian ini tuh waktu berikutnya itu bakal enak, melakukan muter-muter kamu. Katakanlah dulu ya, katakanlah begitu. Habis itu mentalnya kalian tahu kalau mental teman kalian itu jauh. Tetapi kalian menyemangati dengan apa? Kalian menyemangatinya dengan bilang kalau orang sana itu baik-baik, dan tapi jangan diprank. Di sana jahat, tapi jangan kamu di sini bilang baik. Cuman dikasih tahu kelar. Bilang baik, cuman kalau kalian melanggar, jadi paham ya? Bisa. Ya,